Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini tanggal 15 Februari. Judulnya adalah Penebus yang Berbelas Kasihan. Dan sebelum kita mendengarkan ayat inti dan uraiannya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami siap lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus untuk menerangkan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini hanya karena kita gemar akan kepelesiran belaka untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Pergaulan serupa itu dapat mendatangkan bencana belaka. Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa, perkataan atau perbuatan kita oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita dan harus menyatakan kepada orang-orang lain indahnya juru selamat kita itu. Tetapi orang-orang yang berusaha hendak memelihara agamanya oleh menyembunyikannya di dalam tembok batu kehilangan kesempatan yang indah untuk melakukan kebajikan. Oleh hubungan sosial, kekristenan berhubungan dengan dunia ini. Setiap orang yang telah mendapat penerangan ilahi haruslah menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal terang kehidupan. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus, kuasa sosial yang disucikan oleh rahmat Kristus, wajib dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menarik jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segenap perhatian dengan kikir atas kepentingan kita belaka, melainkan bahwa kita ingin supaya orang-orang lain juga turut beroleh berkat dan karunia yang kita peroleh. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak membuat kita tidak menaruh simpati dan bersifat keras. Biarlah semua orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani sebagaimana ia melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai dan akan ada kegirangan juga karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Mereka bukannya patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Hati mereka yang disegarkan oleh embun rahmat ilahi, mekar dan berkembang kepada matahari kebenaran. Cahaya yang bersinar atas mereka itu, mereka pantulkan pula kepada orang-orang lain dalam perbuatan
yang bersinar dengan kasih Kristus. Dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 152 dan 153. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Apakah saya seorang Kristen yang bahagia? Apakah orang-orang senang berada di dekat saya? Bagaimana saya menggunakan kekuatan sosial saya untuk membesarkan kerajaan Allah? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.